Latihan soal 1. Apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. 2. Jelaskan pendapat musyawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Tidak, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? 4. Apa hukum taklid dalam fikih? 5. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Pengertian mazhab. Secara bahasa mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Hukum bermazhab. Hukum bermazhab bagi orang awam mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid adalah sebagai berikut. 1. Orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama, maka kewajiban bagi orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. 2. Orang yang pandai agama namun belum sampai derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan ini. Menurut Ibn al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan yang pertama, yaitu wajib bertaklid, sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Tidak, mujtahid. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Pendapat musyawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Menurut para ulama yang berpaham musyawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada naskati, penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif seandainya, untuk mengikuti kebenaran padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i hukum berwudu dengan air mustamal tidak sah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham musawibah beliau berdua benar sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jika ada perbedaan pendapat di antara para imam mazhab, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad, maka pendapat siapa yang kita ikuti tergantung pada kemampuan kita dalam memahami agama. Bagi orang awam yang belum bisa memahami dalil-dalil agama sendiri, sebaiknya cukup mengikuti salah satu mazhab yang terpercaya dan konsisten mengikutinya, karena semua mazhab itu benar dan punya dasar yang kuat. Bagi yang sudah belajar ilmu agama lebih dalam, boleh memilih pendapat yang dirasa paling kuat berdasarkan penjelasan para ulama, bukan karena ikut-ikutan, atau karena pendapat itu lebih ringan. Sementara itu, para ulama besar yang sudah ahli bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis tanpa terikat satu mazhab tertentu. Yang penting, kita tidak fanatik buta, tidak merendahkan pendapat lain, dan selalu berusaha mengikuti kebenaran dengan ilmu, bukan karena hawa nafsu. Apa hukum taklid dalam fikih? Hukum taklid dalam fikih berbeda-beda tergantung pada kondisi orang yang melakukannya. Bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil syariat secara langsung, taklid hukumnya wajib, karena ia harus mengikuti pendapat ulama yang terpercaya. Bagi penuntut ilmu yang belum mencapai tingkat mujtahid, taklid diperbolehkan,
sambil terus belajar dan memahami dalil. Namun bagi seorang mujtahid yang sudah mampu berijtihad sendiri, taklid hukumnya haram, karena ia wajib menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Taklid juga menjadi haram jika dilakukan kepada orang yang tidak layak diikuti atau hanya karena mengikuti hawa nafsu, seperti memilih pendapat yang paling mudah tanpa alasan syar'i. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik adalah mencampur atau menggabungkan dua pendapat dari mazhab yang berbeda dalam satu ibadah atau masalah hukum, dengan cara yang tidak sah menurut keduanya. Hukum talfik berbeda-beda. Jika menyebabkan ibadah tidak sah menurut semua mazhab, maka hukumnya haram dan tidak sah. Jika dalam muamalah, bisa dibolehkan dengan syarat tertentu, dan jika dilakukan tanpa ilmu hanya demi mencari kemudahan, maka terlarang. Oleh karena itu, talfik harus dihindari kecuali dengan panduan ulama yang kompeten dan niat yang benar. Contohnya, seseorang berwudu mengikuti mazhab Hanafi yang tidak membatalkan wudu karena menyentuh lawan jenis. Lalu salat mengikuti mazhab Maliki yang tidak mewajibkan basmalah dalam Al-Fatihah, padahal jika digabung, ibadahnya tidak sah menurut kedua mazhab.